the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Pak Sekda Kota Makassar. Pak Sekda ini sudah paripurna berapa kali diwakili terus nih. Ya, lain kali sampaikan Pak Wali hadir. Kalau ada di Kota Makassar hadir. Jangan diwakili terus. Yang terhormat para wakil ketua yang hadir, DPRD Kota dan tentu anggota Dewan Kota Makassar. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi
pimpinan daerah Forkopimda Kota Makassar. Tentu yang saya hormati di sini sekretaris daerah, asisten yang hadir, sekretariat DPR, sekretaris, staf ahli yang hadir, kepala SKPD dan jajaran lingkungan pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati tentu rekan-rekan media dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga diberi kesempatan hadir dalam rapat paripurna Kota Makassar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu tidak lupa salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya yang memenuhi undangan kami pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar guna mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga rapat paripurna ini bisa berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Dari laporan daftar hadir yang saya terima dinyatakan bahwa jumlah anggota DPR Kota Makassar yang telah hadir bertanda tangan sebanyak 25 orang, sudah lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD, 50 anggota DPRD Kota Makassar. Dengan demikian, quorum rapat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 1 huruf C Tatip DPRD Kota Makassar. Untuk itu, rapat paripurna hari ini sudah dapat dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat purna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Serta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-6 masa persidangan ketiga tahun sidang 2023-2024 dilaksanakan dalam rangka penjelasan Wali Kota Makassar dan atas rancangan Ramperda Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan perda tersebut dilaksanakan sebagai salah satu kewajiban konstitusional dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini sesuai ketentuan dalam pasal 10 ayat 3 huruf A Tatip angka 1 Tatip DPRD Kota Makassar. Adapun acara paripurna hari ini selengkapnya sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan surat-surat masuk, 3. Penjelasan Wali Kota Makassar atas penjelasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, 4. Penyerahan naskah rancangan perda Kota Makassar tentang pertanggungjawaban P2 APBD tahun anggaran 2023 oleh Wali Kota Makassar kepada Ketua DPR. 5. Penutup. Oleh karena belum ada surat masuk yang dipandang perlu untuk dibacakan, maka marilah kita memasuki acara paripurna hari ini, yakni penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan perda Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Untuk itu, kepada Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak Sekda Kota Makassar, Bapak Ranum Pomanto yang diwakili oleh Pak Sekda memberi penjelasan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati
para pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para asisten, staf ahli, para seluruh kepala SKPD, para camat serta para direksi perusahaan daerah, dan seluruh para tamu undangan yang sama kami hormati. Izinkan kami pertama-tama menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ketidakhadiran Bapak Wali Kota Makassar di sini, karena tadi mendampingi para Forkopimda Provinsi menjemput Pak Panglima Kasau Kepala Staf Angkatan Udara. Selanjutnya, izinkan kami membacakan sambutan Wali Kota Makassar mengenai penjelasan Wali Kota Makassar atas rapat paripurna terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Perkenankanlah saya terlebih dahulu mengajak hadirin yang terhormat untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2023. Hari ini merupakan hari yang membahagiakan karena kami dapat melaksanakan salah satu kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 320 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri oleh laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan pada kesempatan ini merupakan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sesuai dengan Perda Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD tahun anggaran 2023 dan Perwali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana diatur atau diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2023 ini dilampiri laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang materinya telah disesuaikan dengan koreksi dan rekomendasi hasil audit BPKRI Provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 telah terlaksana dengan baik, dan dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemui sejumlah kendala dan tantangan. Namun, semua hal tersebut dapat teratasi atas dukungan dari berbagai pihak, utamanya dari dukungan dari para anggota Dewan yang terhormat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, tamu undangan yang sama kami hormati. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan intisari pelaksanaan APBD yang termuat dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sebagai berikut. Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer atau dikenal sebagai dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah telah dapat terrealisasi sebesar 4,04 triliun lebih dari target sebesar 4,51 triliun rupiah atau sekitar 89,64%. Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut. Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023 yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat terrealisasi sebesar 1,56 triliun rupiah lebih dari target 1,96 triliun rupiah atau sekitar 79,78%. Adapun rincian realisasi pendapatan asli daerah 2023 yaitu dari pajak daerah terrealisasi sebesar 1,35 triliun rupiah lebih dari target 1,48 triliun atau sekitar 91,21%. Retribusi daerah terrealisasi sebesar 68,51 miliar rupiah lebih dari target 204 miliar rupiah atau sekitar 33,56%.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi sebesar 27,2 miliar rupiah lebih dari target sebesar 88,26 miliar rupiah lebih atau sekitar 30,82%. Serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terrealisasi sebesar 118 miliar rupiah lebih dari target 188 miliar rupiah atau sekitar 62,73%. Pendapatan transfer atau dikenal sebagai dana perimbangan tahun anggaran 2023 meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi yang dapat terrealisasi sebesar 2,44 triliun rupiah lebih dari target 2,50 triliun rupiah atau sekitar 97,61%. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan tahun anggaran 2023 sebesar 2,01 triliun rupiah lebih dari target 2 triliun rupiah lebih atau sekitar 100,27%. Yang pertama terdiri dari bagi hasil pajak yang terrealisasi sebesar 138 miliar rupiah lebih dari target 124 miliar rupiah atau sekitar 111,36%. Bagi hasil bukan pajak terrealisasi sebesar 4,09 miliar rupiah lebih dari target 4,09 miliar lebih atau sebesar 100%. Dana alokasi umum direncanakan 1,38 triliun rupiah lebih dan dapat terrealisasi sebesar 1,39 triliun rupiah lebih atau sekitar 100,99%. Dan dana alokasi khusus direalisasikan sebesar 472,29 miliar rupiah lebih dari target 494 miliar rupiah lebih atau sebesar 95,45%. Selanjutnya, pendapatan transfer pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 501 miliar lebih dan pada akhir tahun 2023 terrealisasi sebesar 436 miliar lebih atau 86,97%. Lain-lain pendapatan yang sah antara lain merupakan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, pendapatan dana lainnya BOSP dan pendapatan dana kapitasi JKN yang direalisasikan sebesar 33,02 miliar lebih dari target 43,45 miliar lebih atau sekitar 76%. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan bahwa secara umum realisasi pendapatan asli daerah Kota Makassar tahun anggaran 2023 memberikan gambaran yang secara kumulatif meningkat dari segi nominal dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya kesepahaman serta upaya dan sinergitas yang berjalan dengan baik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Namun demikian, saya ingin memanfaatkan rapat paripurna Dewan yang terhormat ini untuk mengingatkan bahwa ke depan tantangan dan persoalan yang muncul terkait optimalisasi pendapatan daerah begitu besar, sehingga saya berharap bahwa upaya dan kerja keras serta sinergi yang telah terbangun selama ini dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tetap dapat dipertahankan ataupun lebih ditingkatkan. Secara khusus kepada seluruh jajaran eksekutif, utamanya OPD pengelola pendapatan, saya minta untuk lebih fokus meningkatkan kinerja, kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap berpedoman teguh kepada kaidah hukum yang berlaku. Sehubungan dengan capaian pendapatan pada tahun anggaran 2023, perkenankanlah saya pada kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh para anggota Dewan yang terhormat atas pengawasannya dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Selanjutnya, perkenankanlah saya menjelaskan mengenai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023. Realisasi belanja daerah diharapkan mampu mendorong dan memacu percepatan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui penyediaan atau pembangunan infrastruktur, mendorong produktivitas pelaku ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan barang dan jasa lainnya yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Secara umum, realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2023 terbagi atas 3 bagian,
yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar 5,26 triliun rupiah lebih. Namun dapat terrealisasi sebesar 4,5 triliun rupiah lebih atau sekitar 85,66%. Belanja daerah ini dialokasikan masing-masing untuk belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial dengan anggaran sebesar 3,76 triliun rupiah lebih dan telah direalisasikan sebesar 3,37 triliun lebih atau sebesar 89,52%. Kemudian belanja modal dengan alokasi anggaran sebesar 1,45 triliun rupiah lebih dapat terrealisasi sebesar 1,13 triliun rupiah lebih atau sekitar 77,47%. Sedangkan belanja tidak terduga dialokasikan sebesar 33,13 miliar rupiah lebih dan direalisasikan sebesar 2,49 miliar lebih atau sekitar 7,54%. Belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai disediakan anggaran sebesar 1,37 triliun lebih, namun dapat terrealisasi sebesar 1,25 triliun atau sekitar 91,28%. Kemudian belanja barang yang merupakan bagian dari belanja operasi pada tahun anggaran 2023 disediakan anggaran sebesar 2,14 triliun rupiah lebih dan direalisasikan sebesar 1,80 triliun rupiah lebih atau sebesar 87,61%. Realisasi belanja ini merupakan pembiayaan atas pengadaan peralatan-peralatan kantor, pembayaran jasa pihak ketiga, biaya sewa dan biaya pemeliharaan serta pengadaan barang dan jasa lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas aparatur daerah. Belanja hibah dianggarkan sebesar 249,01 miliar rupiah lebih dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 terrealisasi sebesar 238,97 miliar lebih atau sebesar 95,97%. Belanja ini diperuntukkan antara lain untuk hibah kepada pemerintah pusat serta hibah kepada badan atau lembaga organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat dan hibah bantuan keuangan kepada partai politik. Sementara belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar 5,84 miliar rupiah lebih dan terrealisasi sebesar 5,8 miliar atau sebesar 99,32%. Kemudian belanja modal yang secara kumulatif disediakan anggaran sebesar 1,45 triliun rupiah lebih sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 dapat terrealisasi sebesar 1,13 triliun lebih atau sebesar 77,47%. Belanja modal ini digunakan untuk menyediakan utilitas perkotaan baik kepentingan publik atau public goods antara lain berupa sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase, pembangunan atau rehabilitasi gedung pemerintah, sekolah dan puskesmas, serta pengadaan peralatan kantor yang menunjang peningkatan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dari sisi pencapaian realisasi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 dapat terrealisasi sebesar 100%, yaitu sebesar 752,53 miliar rupiah lebih. Penerimaan pembiayaan ini merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa di tahun anggaran 2022. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pada rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini dilengkapi dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas posisi per 31 Desember 2023. Dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih awal tahun 2023 sebesar 752,23 miliar rupiah lebih dan saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2023 menjadi sebesar 294,18 miliar rupiah lebih. Selanjutnya, dalam neraca daerah, nilai aset yang merupakan kekayaan daerah berwujud dan tak berwujud
sampai dengan posisi akhir 31 Desember 2023 sebesar 33,11 triliun rupiah lebih yang terdiri dari aset lancar sebesar 881,64 miliar, investasi jangka panjang sebesar 825,83 miliar lebih, aset tetap sebesar 31 triliun lebih, properti investasi sebesar 102,92 miliar rupiah lebih, dan aset lainnya sebesar 300,89 miliar rupiah lebih. Kewajiban posisi per 31 Desember 2023 sebesar 73,48 miliar rupiah lebih yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar 73,48 miliar. Selanjutnya, ekuitas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 33,04 triliun rupiah lebih. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara umum mengenai laporan operasional yang penyusunannya didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan operasional atau LO merupakan kondisi terhadap pengakuan pendapatan maupun beban yang bersifat operasi yang timbul atau yang menjadi hak dan kewajiban selama 1 tahun anggaran yang dapat kami gambarkan sebagai berikut. Pendapatan daerah atau LO yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah pada tahun anggaran 2023 sebesar 6,08 triliun rupiah lebih. Kemudian beban LO tahun anggaran 2023 sebesar 4,04 triliun rupiah lebih, dan beban dari pos luar biasa sebesar 2,81 miliar rupiah lebih, sehingga jumlah surplus LO sebesar 2,03 miliar rupiah. Arus kas pada tahun anggaran 2023 terjadi penurunan kas bersih sebesar 458,36 miliar rupiah lebih yang berasal dari saldo awal Januari 2023 sebesar 752,81 miliar rupiah lebih, dan saldo pada akhir Desember 2023 menjadi 294,44 miliar rupiah lebih. Selanjutnya dalam laporan perubahan ekuitas yang merupakan gambaran atas kenaikan maupun penurunan nilai aset, nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 sebesar 33,04 triliun lebih. Saudara pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia, dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2023 berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sesuai dengan visi misi Wali Kota Makassar yang diwujudkan dalam sejumlah program-program strategis serta dukungan dan sinergi dengan para anggota Dewan yang terhormat. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP akhirnya dapat dipertahankan. Mengakhiri penjelasan ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas dukungan, kerjasama, dan saling pengertian yang mendalam sehingga pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik. Teriring harapan semoga anggota Dewan yang terhormat kiranya berkenan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara serta agama, terkhusus kepada masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama. Peduli ki salama ki, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar tertanda Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Atas penjelasan Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili Bapak Sekda Kota Makassar, pimpinan Dewan beserta anggota Dewan yang menyampaikan terima kasih, beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya penyerahan naskah rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 oleh Wali Kota Makassar kepada Ketua DPRD
Kota Makassar. Untuk pelaksanaan acara dimaksud untuk sementara pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Andi Nurhaldin sebagai Wakil Ketua, insya Allah calon Wali Kota Parepare. Silakan. Kata tidak Pak Ketua. Sudah langsung. Kata berserahkan. Silakan. Pimpinan saya terima. Terima kasih kepada Saudara Ketua DPRD Pak Ara memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin rapat selanjutnya. Untuk penyerahan naskah rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, saya persilakan Pak Sekda dan Pak Wakil Ketua Pak Ara Kota Makassar menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan naskah selesai kepada Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan Pak Sekda. Dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Saudara Adi Rasid Adi. Ketua lagi Ketua. Jauh sekali palu-palu belah. Jauh sekali palu-palu. Oke. Penyerahan naskah selesai pada Ketua DPRD dan Wali Kota. Disilakan kembali ke tempat tadi. Pimpinan rapat saya terima. Terima kasih kepada Saudara Andi Nurhaldin atas sebagai Wakil Ketua DPR yang telah membantu saya dalam memimpin rapat. Beserta rapat paripurna, Dewan dan hadirin yang saya hormati. Penjelasan Wali Kota Makassar yang telah disampaikan beberapa saat yang lalu diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi praksi-praksi dalam penyusunan pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Makassar pada rapat paripurna yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pukul 13.00 WITA. Harap saya Pak Sekda jangan diwakili terus. Sampaikan Bapak Wali Kota hadir, hargai lembaga negara, lembaga DPRD Kota Makassar ini. Demikian acara rapat paripurna hari ini telah selesai. Sebelum mengakhiri rapat paripurna ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Saya yakin semua berkorban sapi. Saya yakin semua akan berkorban sapi. Pak Sekda, ya, ada yang berkorban sapi, ada yang cuma tali sapi. Mudah-mudahan ya begitulah. Atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar Pak Sekda, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta seluruh hadirin atas segala perhatiannya dalam mengikuti rapat paripurna hari ini dari awal hingga selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menikmati segala upaya dan langkah kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar ini hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada praksi, ketua praksi yang mewakili untuk di lantai 2 ada rapat koordinasi di ruang ketua DPR. Ketua praksi, kalau nggak ada yang mewakili. Mesak jangan pulang.